Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di sebuah acara yang akan mengungkap bagaimana kisah masa lalu yang kita masih bisa pelajari, dan bisa jadi itu akan membuat flashback kita untuk belajar di masa lalu dan kita ambil kebaikannya, yakni ada di Tempo Dulu. Dan kali ini bahasan yang akan dihadirkan adalah sejarah Kitho Boyolali. Ya, pemirsa, mungkin kita akan ke arah utara barat laut ya, barat laut dari kota Surakarta. Dan kali ini telah hadir di studio storyteller Boyolali Walking Tour, ada Mas Muhammad Faiz, sarjana arkeologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya Pak, sehat Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Mas Faiz ini Boyolali, tapi mungkin ada juga yang agak kebingungan kalau tadi tulisannya Bajalali. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa diterangkan dulu. Oh, sebenarnya untuk tulisan yang sebenar-benarnya untuk Boyolali itu ya Bayalali, Pak. Baya? Iya, Bayalali. Ya Boyolali kalau sebutannya orang-orang Kulonan seperti kita kayak gitu kan. Jadi memang ketika saya melihat di manuskrip yang ada berbahasa Jawa yang misal di internet dan juga beberapa sumber-sumber lainnya, itu memang tulisannya Bayalali, Pak. Baya. Tapi karena memang orang Belanda itu kan nggak bisa bedain antara mana A yang O sama yang O yang O gitu kan. Jadi bagi orang Belanda mereka nulisnya ya Boyolali, Solo, Sukoharjo kan memang sebenarnya harusnya kan dia O gitu loh. O yang A gitu yang kalau disebutkan oleh teman-teman kita yang dari Kulon, yang dari barat seperti Banyumas dan Tegal dan lain sebagainya itu ya A gitu kan. Jadi harusnya kalau misal Boyolali itu ada di selatannya Tegal atau misal di sekitar Banyumas, mungkin tulisannya bakal Bayalali seperti itu. Meskipun tulisan-tulisan tersebut juga tertera pakai O begitu ya, ada juga yang pakai O ya, dari dulunya. Ya memang dulunya seperti itu, tapi memang itu untuk sumber-sumber yang dia berbahasa Belanda dan berbahasa Melayu terutama. Tapi untuk sumber-sumber bahasa Jawa memang rata-rata A. Oh begitu. Ya. Gitu. Baik. Dan ini saya baru tahu atau mungkin baru mengenal ini Boyolali Walking Tour ini ya. Sebenarnya sudah sejak lama ini ada? Sebenarnya kita baru pertama kali jalan itu memang Juni tahun lalu. Juni tahun lalu. Sebenarnya awalnya kita niatnya ya agak jangka panjang lah. Tapi sebenarnya karena memang saya kebetulan keterima kerja di Tegal, jadi agak vakum dulu. Gitu. Tapi baru mulai lagi bulan lalu, ketika saya mulai ada waktu luang untuk mengadakan walking tour lalu. Walaupun sebenarnya walking tournya juga temanya sama seperti yang Juni, yang kita adakan di November, tapi memang ada sedikit perbedaan dari yang dilakukan di Juni. Walaupun sebenarnya intinya sama, tapi ada beberapa rute yang dia agak sedikit beda. Ya. Baik, jadi memang ini sebenarnya adalah kegiatan yang sudah dilakukan sejak lama oleh Mas Faiz bersama teman-teman ya. Tapi kalau Boyolali Walking Tour-nya sebenarnya baru beberapa waktu yang lalu gitu ya. Baik. Kemudian ini terkait dengan Boyolali sendiri, sejarahnya seperti apa? Karena yang sedikit saya tahu tentang sejarah itu karena bisa jadi kalau dulu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang terkadang nggak bisa masuk akal atau bagaimana begitu ya. Misalnya ada Ki Ageng Pandanaran itu yang diikuti 3 orang, kemudian kamu bertiga-tiganya salah, jadi salah 3 gitu ya. Kemudian sudah lupakanlah Boyolali gitulah. Nah, ini seperti apa kalau sejarah di Boyolali itu sendiri? Sebenarnya kalau kita runut dari cerita rakyat, memang Boyolali sendiri itu dari
Boyolali wes iki boyo wes lali wong iki gitu, ketika istrinya Sunan Pandanaran dia tertinggal karena dia membawa perhiasan. Perhiasan betul kan. Nah, ketika sampai Boyolali, Ki Ageng Pandanaran dia bergumam, boyo wes lali wong iki. Tapi sayangnya memang data-data yang saya dapatkan memang itu cukup baru atau hanya secara lokal saja diketahui. Jadi memang di naskah-naskah yang dia benar-benar tua atau benar-benar kanon, benar-benar prominent, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi memang saya belum nemu tulisan bahkan seperti misalnya Babat Tanah Jawi atau Babat Kiandi atau babat-babat lainnya, kita belum menemukan padanan ceritanya selain yang naskah-naskah yang tulisan-tulisan yang diterbitkan pada abad 20 awal, 1900-an awal. Tapi memang keberadaan Boyolali sendiri, toponimi Boyolali itu setidaknya sudah diketahui ya sejak abad 18 ketika Kartasura itu masih ada masih menjadi pusat ibu kota Mataram. Ya, tapi pada saat itu sebenarnya Boyolali dia hanya sebagai pos atau benteng. Jadi dia pemukiman yang ada benteng jaga untuk jalan menuju dari Kartasura ke Semarang, ya lalu ke Salatiga, lalu ke Ungaran. Nah, memang ada catatan bahwa pada abad 18 itu memang dibangun beberapa benteng yang digunakan untuk sebagai pos dagang, pos jalan yang di jalan raya tersebut. Nah, tapi memang Boyolali belum sebagai ibu kota dari sebuah kabupaten atau sebuah daerah yang seperti sekarang. Nah, itu masih abad selanjutnya ketika Surakarta sudah mulai berdiri, ketika Surakarta sudah mulai damai pasca Perang Diponegoro, Boyolali, Ampel, lantas juga Klaten, juga Sragen dan sebagainya itu jadi pos tundan. Jadi pos tundan sebenarnya dia masih agak mirip dengan pos dagang yang tadi, tapi sayangnya tapi belum benar-benar menjadi Hoofdplaats atau benar-benar menjadi ibu kota dari suatu tempat. Walaupun sebenarnya dia sudah pusat, tapi belum seperti pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, memang yang memimpin di situ baru Tumenggung Gunung. Tumenggung Gunung yang kemudian dia masih dibantu oleh Abdi Dalam Gudung. Ya, itu sekitar 1830 ke atas, 1840. Tapi ketika tahun-tahun selanjutnya, jadi mulai dibuat beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Surakarta. Nah, itu namanya masih Kabupaten Gunung Pulisi. Jadi di sana ada Gria Pulisen juga. Iya, benar. Apakah ada hubungannya dengan itu tadi? Sepertinya iya, tapi Pulisen memang adalah salah satu kelurahan di Boyolali. Jadi mungkin ada kaitannya dengan Kabupaten Gunung Pulisi tersebut. Nah, Kabupaten Gunung Pulisi yang ada di Surakarta dia didirikan itu sekitar 1847 oleh peraturan dari Patih Dalem. Nah, jadi Kabupaten Gunung Pulisi tersebut ada Boyolali, ada Klaten, ada Sragen, terus juga ada Kartasura, terus ada Wonogiri. Nah, dua pos tundan yang dia awalnya adalah dua pos tundan yang berbeda, yaitu Ampel dan Boyolali, itu akhirnya disatukan. Nah, tahun 1847 itu dijadikan dasar ulang tahun dari kota Boyolali sampai sekarang, Kabupaten Boyolali sampai sekarang. Nah, jadi yang memimpin dari Kabupaten Gunung Pulisi itu adalah Bupati Gunung Pulisi. Nah, memang Bupati Gunung Pulisi itu dia wajib untuk mendatangkan manpower, orang-orang atau ya orang yang digunakan untuk membopong ketika grebek, gunungan ketika grebek. Menandu itu ya? Menandu itu. Jadi memang Bupati-Bupati Gunung Pulisi, mau itu dari Boyolali atau dari Klaten, dari Sragen, dia memang dia memang wajib untuk ke kota Solo untuk membopong gunungan ketika grebek, ya grebek mulut, grebek besar maupun ya grebek posat juga. Ya. Itu. Baik. Dan tadi juga disampaikan kalau di sana itu seperti pos penjagaan begitu ya, ketika ada orang masuk ke wilayah Solo begitu, karena Solo sebagai ibu kota kerajaan waktu itu ya. Nah, dan itu apakah maksudnya itu pos penjagaan itu
Berarti posnya pribumi atau waktu itu orang Belanda waktu itu? Ya, jadi memang benteng-benteng yang ada di situ sebagai pos pada masa itu memang ya adalah benteng-benteng yang dimiliki oleh Belanda. Jadi memang militer-militer yang ada di benteng tersebut itu memang ya militernya dari pemerintahan kolonial Belanda. Jadi memang ada catatan bahwa sekitar ya pada tahun abad 18 memang yang menjaga situ ada sekitar 20-an orang. Tapi masa kemudian ya kadang ada masa ketika bentengnya rusak kemudian dibangun lagi, terus ada lagi bentengnya kemudian dipakai buat rumah sakit. Tapi memang dia selalu ada sebagai pusat militer yang ada di. Masih ada peninggalan gambar-gambar itu? Kalau fotonya memang udah nggak ada. Tapi ketika kita lihat di peta-peta memang peta-peta lama pada tahun 1920-an, 1930-an itu memang ada legenda situ ada tulisan sini fort itu artinya benteng. Dan memang beberapa catatan seperti misalnya dari Purwolalono yang dia adalah Bupati Kudus yang suka berkelana di sekitar Jawa, itu memang mencatat ada sebuah benteng kecil yang mirip dengan benteng yang ada di Ungaran, yang sekarang masih ada di namanya Willem I itu. Itu memang ada benteng kecil yang ada di pinggir jalan yang ada di Boyolali. Nah, hawanya asrep, hawanya dingin gitu kan. Nah, dan juga benteng tersebut didiami oleh orang-orang yang dia sebelumnya bertarung di Aceh. Sebenarnya sebelumnya dia militer yang ikut pergi ke Aceh. Ya. Baik. Dan kemudian untuk Boyolali sendiri identik dengan kota susu gitu. Ini sejarahnya seperti apa? Jadi memang kalau saya lihat Boyolali sebagai kota susu itu kemungkinan itu baru benar-benar identik dengan kota susu itu pada pasca kolonial, pasca kemerdekaan. Jadi memang kalau saya lihat catatan yang ada di internet maupun di tempat-tempat lain yang pada masa kolonial itu memang ada susu di Boyolali, tapi bukan sebuah produk yang benar-benar unggulan. Bahkan mungkin lebih banyak susu yang diproduksi di Solo daripada di Boyolali. Tapi Boyolali itu sudah terkenal sebagai produsen sapi, Pak. Produsen sapi. Jadi memang ada sebuah catatan bahwa memang Boyolali sendiri itu adalah salah satu pusat perdagangan sapi di Jawa. Oh begitu, sentral gitu. Sentralnya. Jadi memang seperti sekarang tiap pahing, jadi tiap pahing itu sapi-sapi yang didagangkan di Ampel maupun di Boyolali itu mereka selalu dijual dan tersebar sampai ke penjuru Jawa lah, sampai Jakarta, sampai ke Surabaya dan sebagainya. Dan itu memang ya memang sudah ada banyak catatan, ada banyak peternakan yang baik di Ampel maupun di Boyolali yang dipromosikan menjual daging-daging sapi berkualitas ke kota-kota, misal kota Solo seperti itu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Mas Muhammad Faiz, Sarjana Arkeologi, tentang sejarah Kota Boyolali. Silahkan saja di telepon 0271 679 3000, SMS WA dari 08112 55 3000. Iya, memang kalau orang suka di Solo kemudian melihat orang jual susu segar di tenda-tenda itu selalu tertulis gitu, susu murni Boyolali begitu ya. Sementara memang saya nggak tahu kalau sekarang, kalau beberapa tahun yang lalu memang ada sih peternakan yang ada di Solo kemudian diperah susunya. Tapi kalau untuk Boyolali sampai sekarang masih banyak koperasi-koperasi susu itu juga masih ada begitu. Siapa tahu juga memang waktu itu seperti peternakan di Tapos itu ada atau dibuat oleh Belanda di Boyolali. Tapi terkait dengan itu, alam mungkin ada informasi yang tertulis begitu, adakah Mas? Jadi saya baru lihat
misal baru dari koran. Jadi memang ada catatan bahwa konsumsi susu, produksi susu di Jawa Tengah itu kurang ketika tahun 1950-an. Nah, komite di Salatiga ketika pertemuan di Hotel Kalintaman di Salatiga itu mereka sepakat bahwa untuk membangun pusat produksi susu di Boyolali. Nah, itu juga termasuk sapi-sapi yang dia jenis dari Friesian atau sapi-sapi Holstein yang dari Eropa itu di situ. Itu tahun 1950-an, 55. Nah, tapi memang susu-susu tersebut itu akhirnya didistribusikan ke Semarang, terus juga ada yang ke Solo. Nah, itu jadi bisa dibilang itu awal Boyolali sebagai produsen susu di Jawa Tengah. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi saya tentu saja ini jauh dari selesai. Jauh dari selesai, masih ada banyak missing link ketika sela-sela itu gimana sih produksi susu Boyolali, kapan benar-benar fokus produsen susu di Boyolali, apakah memang baru fokus di Orde Baru atau Orde Lama ternyata sudah cukup banyak. Tapi karena memang yang saya lihat situ sempat juga produksi susu kurang sesuai target, tidak sesuai target. Jadi memang mungkin itu masih proses awal sebagai kota susu seperti itu. Ya. Baik, dan pemirsa, tentu saja bahasan ini sangat menarik, apalagi bagi Anda yang ada atau berdomisili di wilayah Boyolali, namun ternyata Anda tidak tahu sebenarnya seperti apa sejarah masa lalu kota Boyolali. Anda bisa bergabung tentu saja setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu untuk hari ini bersama storytellernya Boyolali Walking Tour, Mas Muhammad Faiz, sarjana arkeologi. Dan kita masih membicarakan tentang sejarah Kitho Boyolali, ya, atau sejarah kota Boyolali. Dan oh ya, Mas Faiz, bisa ini dibawakan ya, ada foto-foto lama yang bisa di-share ya. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan tentang kota-kota di Boyolali atau gambar-gambar Boyolali masa lalu. Ya, silakan Mas. Iya, kita akan simak ini. Nah, ini apa ini? Jadi itu adalah foto dari Hotel Boyolali, Pak. Jadi memang pada masa kolonial di Boyolali itu hanya ada satu hotel, satu hotel, dan memang hotel tersebut jadi jujukan untuk orang-orang yang ke Boyolali, baik ya orang Eropa atau misal orang Tionghoa. Jadi memang hotel Boyolali tersebut mungkin sudah beroperasi sejak abad 19 kalau kita lihat dari iklan-iklan, tapi memang diketahui kapan dia dibangun atau siapa yang membangun itu kita masih belum tahu. Tapi memang ini bangunan yang tadi ya? Itu bangunan yang tadi. Nah, jadi pasca kolonial pada pasca kemerdekaan, jadi memang Hotel Boyolali itu digunakan sebagai panti asuhan, sebagai panti asuhan untuk sekarang. Jadi Pak Mardi Utama namanya. Jadi memang dia lokasinya memang cukup di tengah kota Boyolali. Ada beberapa catatan, bahkan ada nomor teleponnya juga ada di buku-buku pada masa kolonial, di koran-koran maupun di buku petunjuk pada masa itu. Ya. Mungkin bisa diperlihatkan gambar yang tadi pertama, gambar yang pertama tadi ini di Solo sebenarnya juga ada kok persis ya. Saya kalau Anda mungkin sampai di perempatan Ngapeman ya, di perempatan Ngapeman agak ke barat sedikit, di sebelah selatan jalan, di situ ada tempat batik, gerai batik yang cukup kondang, persis ini. Iya, mirip. Persis ini ya. Iya. Saya lupa istilahnya ya. Mungkin ingat yang di Solo? Oh ya, saya pernah lihat beberapa bangunan yang mirip di
di Jalan Slamet Riyadi mirip bangunan seperti ini. Persis seperti ini. Halamannya luas dan sering kali ketika ada tamu-tamu negara biasanya mampirnya ke sini begitu di Solo. Ya, kemudian gambar yang lain kita juga bisa simak yang berikut ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini apa ini? Nah, itu adalah ya rumah-rumah orang-orang Belanda yang ada di Boyolali. Jadi memang beberapa tempat di Bali seperti misalnya Simpang 5, sekitar Simpang 5, terus juga Jalan Merapi, Merbabu itu memang pusat pemukiman bagi orang-orang Belanda yang ada di Boyolali. Ya ada sekitar 500 atau 200 orang Belanda orang Eropa yang ada di Boyolali kalau saya lihat di sensus tahun 30-an. Tapi memang setelah kemerdekaan, rumah-rumah tersebut digunakan oleh militer. Jadi ada suatu masa bahwa rumah-rumah tersebut dijadikan sebagai tangsi militer. Terus juga memang kita masih lihat ada beberapa fitur-fitur yang memang dia Belanda sekali atau Eropa sekali. Memang dia masih punya pilar, yang masih ada beberapa ciri-ciri yang memang kita temukan juga di bangunan-bangunan kolonial yang ada di kota-kota lain di Jawa. Ya. Dan itu pun terkadang bangunan-bangunan sekarang yang belum tentu asli bangunan tersebut adalah dibangun pada masa kolonial, tapi arsitekturnya juga meniru kadang-kadang ada pilar-pilar yang besar. Utamanya biasanya kalau hubungannya dengan keadilan, pengadilan negeri gitu, biasanya modelnya pilar-pilarnya juga seperti itu. Kadang rumah sinetron juga ya Pak ya, rumahnya jadikan setting sinetron juga. Cuma lain, memang lain kalau itu kan. Ya, betul. Nah, berikutnya kalau tadi juga gambar dari rumah orang-orang kolonial, sekarang kita buka atau lihat gambar berikutnya. Ya. Oh, ada gangguan teknis apa ya? Oh ya. Oh, ini. Ah ya. Oh, jadi itu adalah foto dari stasiun Boyolali. Jadi memang sekitar 1200-an, 1800-an akhirnya. Jadi memang ada perusahaan kereta nama Solosje Trams Macapai yang memang menghubungkan antara Solo dengan Boyolali. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita jalan dari atau motoran dari Boyolali sampai Solo itu kan kita lihat ada pelang-pelang PT KAI. Tapi itu memang tanah mereka. Memang sempat ada suatu masa bahwa Boyolali dan Solo itu disatukan dengan kereta api. Jadi memang pada era yang pertama itu masih tram, dia keretanya lebih kecil dan juga sempat juga ditarik oleh kuda. Tarik oleh kuda. Jadi memang dari Boyolali terus juga Purwosari terus sampai Sangkra terus juga Wonogiri. Itu dulu sempat ada kereta, kemudian diganti ke uap yang setelah diakuisisi oleh NIS, Nederlands Indisch Spoorwegen, yang kantor pusatnya ada di Semarang di Lawang Sewu. Jadi memang ada beberapa stasiun dan halte di Boyolali. Ada stasiun Boyolali Gudang yang ada di dekat perempatan Saiko, yang ada Miswe sekarang. Terus ada juga yang dia dekat panti yang PDIP itu Panti Marahaen, terus belok lagi, terus sampai ke jalan utama lagi, ada ke turun di Teras, ada Mojosoko, terus ada juga di Banyudono, terus juga ada di Kertosuro, terus sampai akhirnya di Purwosari, seperti itu. Ya. Benar, memang kalau soalnya kakek saya kebetulan juga dulu sempat menjadi kepala stasiun di Jebres, kemudian Purwosari juga, terus yang terakhir ada di eksploitasi tengah itu di stasiun Tawang, dekatnya situ ada kantor eksploitasi tengah khusus memang untuk perkereta apian. Dulu namanya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, kemudian menjadi PNKA, Perusahaan Negara Kereta Api kalau nggak salah, kemudian PT KAI sekarang KAI saja sepertinya. Ya, Kereta Api Indonesia. Ya. Nah, yang tadi memang pernah terjadi berarti ya untuk kereta api itu ditarik oleh kuda begitu ya.
Dan dulu juga ada kereta yang berjalan di rel itu tapi dengan pengungkit begitu, berhadapan begitu, kemudian diputar begini, nanti anunya jalan, rodanya jalan begitu. Dulu sempat ada masa kecilan saya, tapi sekarang sudah sulit kita nonton kereta api karena mungkin teknologi juga berkembang, jadi justru ketika lintasan rel itu dulu bisa diakses atau sore itu kita bisa melihat lebih dekat dengan kereta api, sekarang ini justru membahayakan, sulit untuk kita bisa akses melihat kereta api secara dekat gitu. Dan kemudian untuk Boyolali sekarang ini, kalau di kabupaten yang ada itu, meskipun sekarang sudah pindah lagi ya kabupatennya, kantor kabupatennya. Nah, dulunya apakah itu juga termasuk peninggalan yang dekat Sasono Kridanggo kalau nggak salah ya, agak sebelah barat begitu. Mungkin bisa disampaikan. Oh ya, jadi memang yang sekarang dijadikan rumah dinas bupati. Oh, itu rumah dinas sekarang ya? Itu memang dulu adalah kantor bupatinya. Ya. Memang bukan hanya pada masa sekarang aja, Orde Lama, Orde Baru saja, tapi memang ketika saya lihat di peta-peta pada masa itu memang ada tulisan RT, Pak. R besar, T kecil. Itu kalau kita lihat di legendanya, itu ada keterangan bahwa RT itu adalah Regent. Region, apa ya? Regent itu kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia itu bupati. Jadi memang sudah ada toponimi RT di situ. Nah, jadi memang ketika tahun 1918 itu sistemnya lain lagi. Jadi Bupati Pangrepraja memang secara kasta itu lebih tinggi lah daripada Bupati Gunung Polisi memang. Nah, dan juga memang sebenarnya orang nomor 1 yang ada di afdeling atau di kabupaten itu sebenarnya bukan bupati kalau pada susunan kolonial, tapi asisten residen. Oh, asistennya? Asisten residen. Jadi memang asisten residen itu memang bertugas untuk benar-benar memimpin di suatu bupati tersebut, yang benar-benar mengawasi dari roda pemerintahan yang ada di bupati. Jadi memang residen kemudian dia yang bertanggung jawab atas asisten residen di bawahnya. Dan memang rumahnya kita masih bisa lihat di situ, yang kita lihat fotonya itu. Ini ya? Tapi memang sekarang rumahnya udah nggak ada, udah hilang. Jadi memang kalau kita lihat memang dia mix antara ya arsitektur kolonial Indis dengan ya ada sedikit hitungan Solo juga, ada rasa-rasa Solo sedikit gitu. Betul. Dengan pohon rindang depannya. Nah mungkin kalau saya lihat memang di peta kolonial itu ada asisten, memang ada legenda, ada tulisan asisten residen di situ. Memang sekarang udah nggak ada bangunannya. Jadi masih di jalan sama, di jalan Merbabu, masih jalan Merbabu, agak ke timur dari rumah bupati yang sekarang. Itu kalau saya lihat di sana memang pohonnya masih rindang di sana. Pohonnya masih rindang, tapi memang rumahnya sudah tidak ada. Tapi ada beberapa rumah-rumah kolonial, rumah-rumah masih masih difusikan di sekitar situ. Ya. Jadi memang kalau dulu itu ibaratnya kota-kota kecil di sekitar kota-kota besar itu menjadi satu karesidenan begitu ya. Seperti Kedu begitu, itu ada Banjarnegara, ada mungkin Banyumas dan sebagainya. Solo pun demikian begitu. Karesidenan Surakarta itu kalau sekarang Solo Raya begitu, ada Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Klaten dan sebagainya. Itu satu karesidenan Surakarta. Dan dulu kantornya ada di Banjarsari, Mas. Banjarsari. Sudah pernah lihat? Kalau saya lihat kan, kalau pas masa kolonial kan memang kantornya kan yang sekarang jadi kantor wali kota gitu, Pak. Kalau saya lihat. Bukan. Jadi dekat Monumen Banjarsari itu di sebelah baratnya ada kantor residen. Kantor residen begitu. Itu yang dulu mungkin awalnya, terus akhirnya dipecah menjadi kota-kota sendiri, tidak karesidenan begitu. Itu jadi memang
Saya kira juga tidak hanya 2 itu, mungkin hanya 2 itu yang saya ketahui, tapi lebih dari itu saya kira. Iya. Jadi ada suatu masa yang menarik Pak. Jadi memang sekitar 1928 memang Kepresidenan Surakarta itu bagi 2. Jadi Surakarta jadi government sendiri, jadi yang dipimpin oleh gubernur selain Sunan dan Pangeran, Adipati tentunya. Jadi ada Kepresidenan Klaten dan Kepresidenan Surakarta. Jadi kalau Kepresidenan Klaten itu bagi jadi 2. Ada Afdeling Boyolali, ada Afdeling Klaten. Jadi memang pusatnya di Klaten, sekitar Jalan Pemuda sana kalau saya nggak salah. Tapi memang peninggalannya sampai sekarang masih ada Pak. Maksud saya bukan peninggalan bangunan saja, tapi secara administratif memang untuk PLN, kalau jenengan misal ke Boyolali, lihat Boyolali itu PLN-nya bukan cabang Solo, tapi cabang Klaten. Karena memang secara historisnya sempat jadi satu residensi. Walaupun kemudian jadi cuma afdeling aja bagi 2 itu, tapi kemudian tampaknya tidak dilanjutkan lagi ke Residen Klaten. Betul. Dan hal itu memang sampai sekarang masih terjadi di kedinasan di tempat-tempat lain ya, seperti kereta api juga demikian. Kemudian komando daerah Kodam, daerah maritim ini ya juga seperti itu gitu. Termasuk juga dulu Kodam 7 di Ponorogo sekarang jadi Kodam 4 begitu. Ini juga banyak, bukan misteri tapi ini bagian sejarah yang semuanya berjalan, dan itu pasti semuanya dalam rangka penyempurnaan ya, karena waktu itu juga kita masih dijajah Belanda, termasuk KUHP yang kita miliki juga masih peninggalan dari kolonial begitu. Nah, terkait dengan Boyolali itu sendiri, sebenarnya kalau kita bisa lebih mendalami Boyolali itu sendiri, potensi wisata yang mungkin kita ternyata belum menggali lebih dalam, masih banyakkah? Masih banyak Pak. Bahkan kemarin, minggu ini, masih hari Senin Selasa kemarin itu baru ditemukan prasasti baru lagi di Boyolali, di suatu kompleks candi namanya Watu Genuk. Itu sampai sekarang belum ditetapkan jadi CB, tapi memang menurut saya itu masih jadi potensi juga untuk pariwisata. Itu dari mana itu? Sejarah itu di Mojosongo Pak. Mojosongo, tapi udah dekat dengan Kecamatan Boyolali, udah dekat perbatasan. Dan memang kita lihat ada banyak sekali peninggalan sejarah, baik yang sekarang masih digunakan maupun tidak di Boyolali, seperti misalnya pesanggrahan yang ada di Paras, pesanggrahan Pacimoharjo, atau misal ya mungkin kita lihat di sana memang sekarang kosong ya, maksud saya sekarang memang tidak digunakannya, tapi menurut saya itu kaya akan narasi Pak. Mungkin kita bisa bahas itu lebih lanjut karena memang ceritanya cukup panjang, bahkan sampai Raja Thailand juga pernah ke sana juga, sampai berapa wakil-wakil bupati. Itu memang menurut saya memang Boyolali masih memiliki banyak potensi baik alam maupun sejarah seperti itu. Kalau ngomong Paras, malah justru saya pernah menari di sana, di Paras, Pacimoharjo itu, bersama grup Kasunanan, Keraton Kasunanan dari Gusti Murtiah atau Timung itu. Dan mungkin ini sudah dari penghujung waktu, bisa disampaikan terkait dengan keberadaan Boyolali beserta potensi wisatanya dan segala sesuatu yang menjadi unggulan sehingga orang harus tahu atau sesekali untuk datang ke Boyolali. Oh ya, jadi selain Boyolali itu sebagai kota susu maupun kota soto. Oh, soto. Maksudnya sekarang kan memang yang lagi ini itu kan soto. Pokoknya gitu. yang seperti habis mandi, soto seger gitu. Soto seger gitu. Tapi memang Boyolali untuk pariwisata maupun sisi perekonomian masih banyak potensi yang bisa digali gitu. Dan apalagi air kita juga masih segar gitu kan, masih bening gitu. Karena soto seger sini bukan sebuah merek ya, karena ada di sana soto seger titik-titik seperti itu kan banyak ya. Dan memang kadang tiap warung dengan warung satunya itu racikannya agak lain. Beda. Ya, itu ya diantaranya sotonya, terus
Boyolali itu juga ini kalau nggak salah di sana itu sangat khas dengan marning. Iya, marning. Betul ya? Ya, betul. Itu juga ada satu hal yang mungkin bisa diungkap terkait makanan, karena Solo punya selat Solo misalnya seperti itu. Boyolali ada sego jagung ya, sego jagung. Ada juga sego jagung di Boyolali, tumpang juga, tumpang. Oh ya, tumpang sambal koyor. tumpang, Tumpang koyor. Bahkan sambal tumpang Boyolali mungkin salah satu yang spesial ada penggunaan adas, daun adas. Oh iya, daun iya, adas. iya. Karena memang di kota-kota lain mungkin nggak terlalu nggak ada. Kadang-kadang nggak ngerti itu ada adas itu apa. Adas, gitu. ya. Tapi kalau misal kita udah sampai Ampel itu kan cenderung dengan tumpang yang disajikan dengan koyor. Ya. Dengan koyor maupun congor. Nah, itu emang ada spesial-spesial sendiri tempat. Nah, kalau di Ampel itu rata-rata memang tumpang itu tidak disajikan dengan sayur. Jadi memang kuah tumpang sendiri, terus sama yang tahu wong itu sama koyor, terus disajikan dengan serundeng. Ragi ya. Ragi atau serundeng ya. Serundeng. Kelapa kan? Iya, benar, kelapa. Terus juga ada kare yang ada di Ampel yang cukup nikmat dengan empal juga di situ. Ya? Memang ya bahkan bisa dibilang memang hampir tiap daerah di Boyolali mungkin ada spesialis sendiri. Ampel punya spesialis sendiri, Cepogo punya spesialis sendiri, terus juga Pengging juga punya spesialis sendiri gitu kan. Sotonya juga rasanya juga lain, maupun juga sate dan dengan umbul-umbulnya, dengan kalau yang nggak kalah dengan punyanya Klaten punya gitu kan. Betul kan. Apalagi kan beberapa umbul yang ada di Boyolali itu adalah peninggalan sejarah yang dibangun ketika masa Kasenangan. Ya. Dan memang air umbul Pengging sendiri memang cukup legendaris, bahkan sampai masa Kartasura pun akhirnya digunakan ke keraton. Ya. Umbul itu sendiri, umbul kalau umbul itu bendera ya, bengkong gitu ya. Tapi kalau umbul itu seperti mata air gitu ya. Itu tapi lain kali kita akan bahas lebih detail gitu. Terima kasih Mas Muhammad Faiz atas kehadirannya, dan ini cukup membuat kita bisa fresh di akhir pekan ini. Semoga saja nanti bisa bercerita tentang hal yang lain di kesempatan yang lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk hari ini. Insya Allah kita akan berbagi cerita di kota yang lainnya, tentu saja dengan hal-hal yang unik dan khas. Saya Rudi Arfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.